Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Pipi Triana Utami. Kali ini kita akan membahas materi peluang part 1 dengan submateri konsep peluang, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Konsep peluang. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Di sini ada perkiraan cuaca untuk daerah Subang. Di sini ada keterangannya, umumnya cerah dengan potensi hujan 10% dan suhu pada hari itu adalah 32 derajat Celcius. Di sini ada tulisan kemungkinan potensi hujannya hanya 10%. Berarti belum pasti ya, masih ada kemungkinan hujan ataupun kemungkinan tidak hujan. Nah, 10% ini artinya dari 100 hari dengan suhu yang sama pada hari itu, ada 10 hari yang kemungkinannya hujan. Nah, jadi dengan mempelajari peluang ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh. Di antaranya membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dan juga memprediksi kejadian. Istilah dalam peluang. Ada beberapa istilah dalam peluang, diantaranya ruang sampel atau S, yaitu kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang. Biasanya disimbolkan dengan NS, dengan N adalah banyak titik sampel dalam ruang sampel. Titik sampel yaitu bagian atau anggota dari ruang sampel. Sedangkan kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Supaya lebih memahami beberapa istilah dalam peluang, perhatikan contoh yang tampak pada layar. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadiannya. Di sini sudah ada gambar uang koin, uang logam. Ada sisi angka, kita kasih simbol A. Ada juga sisi gambar, kita kasih simbol huruf G. Maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar, sehingga banyaknya titik sampel ada dua, yaitu angka dan gambar. Titik sampelnya terdiri dari angka dan juga gambar. Kemudian kejadian peluang munculnya itu adalah bisa muncul angka, bisa juga muncul sisi gambar. Contoh yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Di sini sudah ada gambar sebuah dadu, terdiri dari mata dadu angka 1, mata dadu angka 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Sehingga ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Dan banyaknya titik sampel ada 6. Sedangkan titik sampelnya terdiri dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kejadian yang mungkin muncul yaitu bisa muncul mata dadu angka 1, mata dadu angka 2, mata dadu angka 3, 4, 5, dan juga mata dadu angka 6. Tadi kita sudah membahas mengenai pelemparan pada sebuah uang logam ataupun pada sebuah dadu. Bagaimana kalau kasusnya pelemparan dua buah uang logam atau dua buah dadu secara bersamaan? Nah, perhatikan contoh soal yang tampak pada layar. Contoh soal yang ketiga, pada pelemparan dua buah uang logam secara bersamaan, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Karena ini kasusnya dua uang logam, biar lebih memudahkan kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada uang logam yang pertama, terdiri dari angka dan juga gambar. Kita kasih tanda A1 yaitu angka 1 dan G1 atau gambar 1. Untuk uang logam yang kedua, kita kasih tanda di sini angka 2 atau A2 dan gambar 2 atau G2. Kemungkinan yang muncul kita tinggal pasang-pasangkan saja.
Di uang logam yang pertama ada A1, di uang logam yang kedua ada A2. Kemudian A1 dengan G2, G1 dengan A2, dan G1 dengan G2. Sehingga ruang sampelnya terdiri dari A1, yaitu angka 1 dan angka 2, mohon maaf ini. Kemudian angka 1 dan gambar 2, gambar 1 dan angka 2, dan gambar 1 dengan gambar 2, sehingga banyaknya titik sampel terdiri dari 4. Titik sampelnya terdiri dari angka dan angka dan gambar, gambar dan angka, dan juga gambar dengan gambar. Sehingga kejadian peluang munculnya dua buah uang logam secara bersamaan bisa saja muncul angka dengan angka, muncul angka dengan gambar, muncul gambar dengan angka, atau muncul gambar dengan gambar. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan banyak titik sampel dan kemungkinan muncul mata dadu yang berjumlah 7. Karena ini dua buah dadu kasusnya, kita buatkan terlebih dahulu tabelnya supaya memudahkan. Di sini kita tulis 1 ini adalah dadu yang pertama. Angka-angkanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kemudian ini dadu yang kedua. Angka-angkanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pasangkan satu persatu seperti sebelumnya. Berarti ini 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Yang 2 pun sama, 2 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya, sampai akhirnya diperoleh 6 dengan 6. Seperti ini ya. Banyak titik sampel. Kita tinggal hitung saja banyak titik sampelnya. Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada 6, dadu yang kedua pun ada 6, sehingga kita tinggal kalikan saja. 6 dikali 6 yaitu 36. Kemudian kemungkinan muncul mata dadu yang berjumlah 7. Untuk ini kita berarti tinggal hitung. Yang berjumlah 7 berarti yang ini ya. 1, ini jumlahnya 7 kalau kita jumlahkan. 3 dengan 4 juga 7, 4 dengan 3 juga 7, 5 dengan 2, dan juga 6 dengan 1. Itu ini ya. Nah, itu tadi materi kita mengenai konsep peluang dengan submateri konsep peluang, kemudian istilah-istilah dalam peluang terdiri dari ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.